Sada record dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom Ustazah. Masih kurang banyak ya ini personelnya. Nggak tahu ini pada kemana ini, sudah dihubungi kok nggak muncul-muncul. Mungkin teman-teman yang lain bisa sambil menghubungi ya, calling-calling ya. Fawas, halo, assalamualaikum Fawas. Dari mana nak? Baru masuk? Fawas, cek. Fawas. Loading Zoom Ustazah. Oke, kita mulai dengan pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar ya. Belajar membahas soal-soal kemarin ya. Ada kaitannya dengan ASEAN, ada juga pengaruhnya terhadap globalisasi seperti itu. Nah, teman-teman di sini Ustazah mau mengajak teman-teman untuk tebak-tebakan dulu. Oke. Kira-kira kalau Ustazah tanya misalnya, negara ASEAN itu mana saja? Coba boleh angkat tangan? Atau menyampaikan via lisan, boleh? Oke, Anas. Thailand, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. India. India? Are you sure? ASEAN. Udah itu doang yang aku tahu. India masuk nggak ya? Enggak, India. Dia masuk nggak ya? Ayo. ASEAN, tapi dalam lingkup Asia Tenggara, coba. Bisa. Tadi ya, udah betul ya. Ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja. Terus? Filipina. Masuk enggak ya? Satu lagi, Laosnya tadi sudah belum? Myanmar. Vietnam. Myanmar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah menjawab. Nah, jadi kalau kita melihat negara ASEAN itu lumayan banyak ya teman-teman, dan teman-teman tadi menyebutkan alhamdulillah dengan benar. Coba di sini Ustazah mau share screen sesuatu. Nah, ini ada kaitannya dengan ASEAN juga. Nanti teman-teman bisa kerjakan. Ustazah mencoba teman-teman untuk mungkin Ustazah bagi per kelompok ya. Coba dari silakan nanti bisa pilih kelompoknya sesuai yang teman-teman. Satu kelompok berisi 4 orang. Dua, 3, 4, 5, 6. Oke, satu kelompok berisi 4 orang. Waalaikumsalam, Mas Zaka. Silakan nanti teman-teman, kalau misalnya di kelompok itu sudah ada 4 orang, silakan moving ke kelompok yang lain, yang belum 4 orang. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada total 18. 18 dibagi 4 berapa ya? Kita jadi ngeblank. 4 ya, 4 kali 4, 16. Oh, kurang lebih 8 kelompok ya. 6 kelompok. Nah, saya share screen terlebih dahulu untuk soalnya. Ya, ini terlebih dahulu ya.
Teman-teman melihat soal di sini ya. Nah, nanti teman-teman, Ustazah kasih waktu kurang lebih berapa menit ya? Kurang lebih 5 menit, 5 sampai 8 menit untuk mengerjakan 3 soal ya. Untuk mengerjakan 4 soal. Dari nomor 12 sampai ke nomor 15. Ya. Itu pakai link tak, Saudara? Nanti Ustazah kirimkan linknya via chat sini ya, coba. Oke. Oke. Itu dikerjakan semuanya atau tentu nomornya tak, Saudara? Dikerjakan nomor 12 Hah? berkaitan dengan ASEAN ya, nomor 12 sampai 16. Oke. Sampai 16, 12 sampai 16 dengan durasi waktu kurang lebih 5 sampai 6 menit dalam satu kelompok itu. Coba Ustazah copy dulu linknya. Saling tahu kan. Oke, baik. Oke. Ustazah open all room-nya. Oke. Silakan di sana teman-teman bisa join. Langsung. Ini. Bebas. Sembarang berapa? Joinnya sembarang dah. Joinnya sembarang. Pokoknya misalnya di dalam satu kelompok itu sudah ada 4 orang. Oke. Teman-teman pindah. Pokoknya satu kelompok isinya 4 orang. Nanti Ustazah akan keliling. Soal yang dibahas adalah 12 sampai berapa tadi? 12, 13, 14. Maksudnya apa Ustaz yang kelompok-kelompok itu? Silakan dipilih kelompok. Di situ masuk dalam breakout room. Mengerjakan soal nomor 12 sampai 16. 12 sampai 16 ya. Sudah atau belum? Faros, Asan, Rahma, Fawa, silakan join. Masih kelompoknya oke, Ustazah assign-kan ke berapa ini? Kalau misalnya sudah ada 4 itu ya, 6 jaga. Kalau misalnya di situ ada Putri, enggak apa-apa. Enggak harus pisah ya, teman-teman ya. Tinggal Ustazah tambahin aja ke nomor 1. Faros, bebas Mas Faros. Mau masuk room berapa? Pokoknya di situ ada 4 orang. Satu kelompok ya. Kalau misalnya di situ ada 5 orang, pindah satunya ke kelompok lain. Oke, kelompok 6 sudah komplit, sudah. Rehan, Ustazah move. Ini banyak sekali rumah satu ini. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Rehan, Ustazah move ke Rehan 7. Halo Asan, Ines, Malika, sudah bergabung ya? Sudah Ustazah assign-kan di sana ya? Oke, Ustazah coba join ke kelompoknya ini. Ines, halo. Apa? Nomor 12D, nomor 13B. Waalaikumsalam. Oke, sampaikan alasannya juga ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas per kelompok. Yang Enter your name. Thailand. Ustazah mau keliling dulu. Sekarang tidak pernah dijajah di Asia, Thailand ya. Sabar, ini aku belum masuk. Dimusyawarahkan dulu sama teman-teman ya. Halo, Nes, kamu di mana, Nes?
Sudah pada bahas ini tadi? Masih buka linknya Ustazah. Link soalnya. Iya, masih ngebuka tadi barusan aku share salah. Nomor 12 sama 16 saja ya. Oh, 12 sama 16. Tuh kan nggak lihat Dari broadcast 12 sampai Ustazah. Iya. 12 sampai 16 saja. Latar belakang didikannya Hasan adalah oke. latar belakang di D. Bentar. Bentar, aku tulis di chat dulu. Iya, apa ya soalnya aku lupa. Bentar. Oke, kurang 4 menit ya. Tadi B Rahma ya? Iya, D, 12 D. Kalau 13 aku nggak tahu apa itu SPA. 12 itu kayak B. B atau Teman-teman B jawabannya sepakat? Sepakat ya? Melaksanakan tugas pikir dengan kesadaran diri. Nomor 10 Iman. Ya ini Usarila join. Halo, sudah dapat berapa nomor? 12 sampai 16? Daus. Sudah Ya, udah. selesai? 12 sampai 16 sudah Ya. selesai. Alhamdulillah. Boleh kembali ke main room ya? Oke. Nah, ini enggak di submit atau apa? Di submit. Oh, enggak usah. Dipegang dulu jawabannya. Nanti kita bahas di satu. Jadi satu sesi. Sarah. Oke. Kembali ke main room ya. Oke, Ya. kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Kok ini pas ku pencet live room malah adanya live meeting? Live room. 1 menit ya. Ya, sama. Live meeting. Live meeting. Oh, Live. bukan live room ya? Coba. Nanti saja close all room dari sini aja. Jadi tidak bisa caranya live room gimana ini kok? Tunggu nanti saja close all room. Oke, close all room. Teman-teman otomatis kembali ke main room semuanya ini nanti. Nomor 11 Izaki. Halo Izaki. Menunggu mesinnya. Ini waktu absensi lagi. Kalau ada salah mama. Bisa tolong bacakan nomor 11. Alhamdulillah sudah kembali lagi ya. Oke. Saudara sini ke kamar mandi, saudara. Ustazah, kalau sudah selesai diapain, Ustazah? Kalau udah selesai diapain ya? Oke, terima kasih teman-teman. Kalau udah selesai nanti kita bahas bersama-sama. Tadi teman-teman sudah mengerjakan soal nomor 12 sampai 14, 12 sampai 16 ya. Oke, baik. Ada yang belum selesai dari keempat nomor itu tadi? Aku ngerjain semuanya, Us.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Di sini yang open cam cuma Mas Gasam sama Mas Kosam dan Mas Jafar aja ya. Terima kasih ya. Oh ya udah. Baru ketika Ustazah sampaikan seperti itu baru on cam, luar biasa. Apakah perlu seperti itu? Gemes Biar nggak nge-lag Ustazah, karena aku di desa pakai paketan. Oh alah, ya udah kok kalau memang Mas Zaka misalnya untuk mengantisipasi nge-lag itu tadi boleh sambil ini Mas. Oke ya. Mas Zaka lagi di desa ya. Hati-hati Mas ya. Oke. Lanjut kita bahas teman-teman bersama-sama soalnya. Tadi nomor 12 ya. Oke. Nah, tadi kurang lebih ada 4 kelompok yang masuk. Kira-kira silakan berikan perwakilan satu kelompok yang sudah menjawab tadi, satu Saya. speaker ya untuk menjawabnya. Oke. Nomor 12, latar belakang didirikannya ASEAN adalah D. kelompoknya Anas D, kelompoknya Gasan. D. Saya D. Ustazah. Mana satu kelompok sama Gasan ya? Tadi kan random. Ya udah, kelompok lain. 12D. Kenapa yang menjawab D ini kenapa ini? Coba. Kelompoknya Ahsan A. Kelompoknya Anas, Gasan, Zaka, Kosam. A. Ustazah A. Ustazah A. Sebentar. Oke, baik. Nah, baik. Latar belakang didirikannya negara ASEAN adalah satu. Latar belakang kayak seperti kalian menulis proyek kalian itu pasti ada latar belakangnya, alasannya. Ini suara apa ya? Mohon di-mute dulu bisa? Oke, terima kasih. Pasti ada latar belakang, alasan kenapa ASEAN tersebut didirikan. Kira-kira apa jawabannya? Tadi ada yang menjawab D. Adanya perselisihan antar negara anggota, berkembangnya sistem perdagangan modern persamaan sumber daya alam yang dimiliki. Kalau kita misal menjawab yang A, kurang tepat. Karena dari negara ASEAN itu, ya, negara ASEAN, misalnya Indonesia dengan Malaysia, sumber daya alam yang dimiliki ini tentu berbeda. Penghasilan terbesarnya berbeda, penghasilan alamnya. Misalnya dari Indonesia sendiri, itu sawitnya besar, paling besar dari negara ASEAN. Ya. Kemudian, kalau Malaysia, itu karetnya yang besar. Pohon karet, ya. Betul. Kemudian kalau Thailand dengan Indonesia, kira-kira apa ya yang sama ya? Padi. Cuman ketika Thailand, itu yang menghasilkan komposisi terbesarnya adalah padi ya, beras, sampai impor dari Thailand kan ya. Waalaikumsalam. Next. Nah, 12 jawabannya adalah persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah bangsa Barat. Kira-kira dari negara ASEAN, terutama Asia Tenggara ya teman-teman, itu semuanya pernah dijajah oleh negara Barat. Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, ya, dan lain-lain itu pernah semua. Kecuali satu. Kira-kira apa? Negara apa yang tidak dijajah? Thailand. Kenapa Thailand tidak dijajah? Soalnya Thailand gabung sama Jepang, bukan dijajah. Gabung sama Jepang, berasosiasi gitu ya. Ada kerjasama dengan Jepang gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Thailand tidak Tempat dijajah. untuk berperang dulunya. Oke, baik. Masya Allah, pengetahuan sejarah teman-teman luar biasa ya di sini ya. Ada satu negara, yakni Thailand, tidak dijajah. Salah satu penyebabnya adalah dia sebagai basement atau salah satu negara yang dijadikan sebagai apa hubungan Sekarang itu kerjasama untuk perang dan lain-lain. Selanjutnya nomor 13. Coba teman-teman 13 ini jawabnya apa? AFTA. Ada yang tahu AFTA? B.
Panjangannya AFTA itu apa? Ya, Uno. Apa? UNO? Jafar tahu tadi apa, Far? ASEAN. Hah? ASEAN ASEAN Free Trade Area. Oh, ASEAN Free oke. Trade Area. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman yang tahu poinnya, silakan ditambahkan ya. Kepanjangan dari AFTA, silakan tambahkan 2 poin. Yang tahu tadi, yang sudah menjawab tadi ya, yang tidak menjawab ya jangan ditambahkan. Kemudian yang jawabannya nomor 12 betul tadi, silakan tambahkan 1 poin. Berarti kalau misalnya ini Yang AFTA 12 tahu, Nomor 12 jawabannya apa Ustaz? delta dodol. Oh. Oke. Tujuan ditetapkannya AFTA atau ASEAN Free Trade Area ini berhubungan dengan perdagangan, ya. Berhubungan dengan perdagangan. Jadi kalau ditetapkannya AFTA, kira-kira kalau perdagangan jawabannya yang mana ya? A, B, C, D? Teman-teman? Yang nomor 14. 13. Oh, 13 itu yang B. B, betul. Yang B ya. Ada kata-kata dagang, trade, dagang ya. Meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN, antar negara anggota ASEAN. Ada yang menjawab selain B? Silakan tambahkan teman-teman 1 poin bagi teman-teman sekelompoknya yang menjawab apa tadi? Yang menjawab B ya. Aku Oke. ada 2 poin saja. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang tadi yang sudah AFTA juga terjawab, kepanjangannya juga dapat 2. Next, 14. 14 C. Sudah dibahas di awal tadi ya, 1 negara yang tidak dijajah oleh negara lain, Thailand. Kira-kira apa menariknya sih Thailand dengan Vietnam? Kenapa kok sampai Thailand itu tidak dijajah? Ada yang bisa menyampaikan pendapat mungkin di sini? Karena Thailand kerjasama sama Jepang. 1, Thailand kerjasama sama Jepang. 2, Thailand sebagai apa ya? Aku lupa. mungkin dari teman-teman di sini, Zaka, Yang Anas? soalnya Thailand kerjasama sama Jepang. Udah gitu aja. dia berasosiasi dengan Jepang, teman-teman ya. Thailand itu apa dalam konteks asosiasinya, Ustaz ya? Contohnya alat-alat perang pada saat zaman itu 1. Kemudian juga dari bahan makanan. Ya, kalau perang itu kan butuh energi ya, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman, orang-orang yang perang baru saja terjadi, orang-orang Rusia dan Ukraina, para arminya, tentaranya, itu mereka hampir kehabisan stok makanan. Dan sampai akhirnya ada beberapa sekawanan sekelompok oknum ya, oknum army atau tentara di sana itu masuk ke toko, kemudian mengambil makanan yang ada di sana. Hal itu tentunya memang tidak diperbolehkan ya. Hal tersebut dilarang. Menjarah dan lain-lain itu kan dilarang. Mereka sampai kehabisan stok makanan sampai akhirnya berbuat seperti itu. Nah, perang itu butuh energi juga. Jadi stok makanan, minuman dan lain-lain itu menipis. Semuanya berpengaruh ketika perang. Jadi itu perang dalam skala besar. Kalau misalnya di dalam kelas kita ketahui bahwasanya teman-teman melihat temannya yang lain misalnya nggak sengaja des misalnya satu usil, kemudian yang lainnya nimpali dengan lempar kertas atau yang lain. Saya sering mendapati seperti itu ya. Nah, kayak gitu lama-lama kan emosi teman-teman ya. Emosi, menghabiskan aku lapar, gitu. Kalau seperti itu, kira-kira baik nggak ya untuk dilakukan? Enggak ya, teman-teman ya, nggak baik ya. Jadi, kalau misalnya mendapati hal yang kondisinya sama, misalnya tiba-tiba dikasih temannya lemparan kertas atau yang lain, tangkap kertasnya, buang ke tempat sampah, kalian malah dapat pahala itu, ya. Nggak usah dibalas lempar lagi.
tangkap sampahnya, buang ke tempat sampah ya. Oke, Thailand. Dari Thailand sampai ke tempat sampah ya. Next. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya contoh kerjasama ASEAN di bidang politik. Politiknya yang mana ya kira-kira ya? Jawaban teman-teman apa? Coba. Yang itu kan, yang C. Dan mahasiswa. Yang C. Yang C, pergelaran kerajinan negara ASEAN. Oke, politik. Ada jawaban yang lain teman-teman? Kalau ada A. saya Ya, tahu saja. Yang A, oke baik. Kita kuliti satu persatu. Dari yang D. Pertukaran pelajar dan mahasiswa ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau ada kerajinan negara ASEAN, berarti di bidang sosial dan budaya. Ya, ada kerajinan-kerajinan. Kalau pada perjanjian kawasan dagang, itu ada pada ekonomi, teman-teman. Kemudian kalau politik itu ranahnya di sini, di A jawabannya. Ada kaitannya dengan senjata nuklir, militer, dan lain-lain. Itu masuk ke politik semua. Betul nggak? Kemarin sempat ada isu Rusia mau meledakkan, meluncurkan senjata nuklirnya. Nah, kalau Rusia sudah meluncurkan senjata nuklirnya, ya perang dunia ketiga dimulai sudah. Itu satu wilayah, enggak satu wilayah, satu negara bisa hancur. Ya, itu. Oke. Sudah lanjutkan. Kira-kira kalau seperti ini, bidang politik, sosial, budaya, itu kan masuk dalam ranah globalisasi ya. Masih ingat globalisasi itu apa? Oke, nomor 22, teman-teman. Budayanya Oke. global, mengglobal, menyeluruh. Jadi negara ASEAN itu kan terdiri dari banyak negara. Pengaruhnya dengan globalisasi itu apa kira-kira? Segala kegiatan yang berkaitan dengan negara-negara yang masuk dalam konteks negara ASEAN itu bisa saling melengkapi semuanya. Jadi bisa kerjasama bilateral, bisa kerjasama multilateral, bisa mengadakan adanya pertukaran pelajar antar mahasiswa dari luar atau ke dalam negeri, itu ada pengaruhnya semua pada globalisasi. Jadi lebih mudah gitu ya aksesnya. Next, 16. yang 15 yang benar apa? Jawabannya adalah kawasan bebas senjata nuklir. Belum sempat jawab ya tadi ya. Maaf. Kaitannya dengan politik adalah kawasan bebas senjata nuklir ya. politik itu ya. Senjata ya. Yes. Politik gimana? Politik harus sama senjata? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kok bisa Ustazah ada kaitannya senjata nuklir dengan politik? Nah, oke, baik. Ustazah bahas pertama-tama. Vladimir Putin, Ustazah bahas sekilas ya. Tahu ya, Presiden Rusia ya. Kalau malah masuk dalam ranah Putin ya, Presiden misalnya, Presiden Rusia mau ngadain perang, itu kan pasti butuh siasat. Siasat apa itu siasat? Rencana. Iki ya apa caranya biar bisa memblokade wilayah ini, mengurung wilayah ini dan lain-lain. Nah, itu ada siasat berada di dalam politik. Kemudian dengan menggunakan apa kita bisa memblokade negara tersebut agar tidak menyebar kemana-mana, misalnya tentaranya hanya terkungkung di sana, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu mereka mestinya pakai alat menyerang, baik itu misalnya tank, kemudian ada kemarin itu ya tembak itu sniper atau yang lain, senjata nuklir juga. Kaitannya senjata nuklir dengan politik ini sangat berkaitan. Jadi keputusan misalnya sebuah keputusan yang ada di dalam politik itu ya, presiden dan lain-lain itu kan politik ya, masuk ke dalam ranah politik ya, untuk bisa memutuskan ini nggak boleh ada senjata nuklir di wilayah ini karena bisa merusak lingkungan. Nah, itu kan keputusannya kan dari atas ya. Nah, kayak gitu, pemerintahan.
keputusannya dari atas. Nah, kalau misalnya keputusannya dari atas itu belum tidak kurang berdasar, artinya tidak jelas, maka ini ya nggak bisa dilaksanakan. Semuanya harus melalui keputusan di sana politik. Kita pun teman-teman belajar ya, teman-teman belajar di sekolah, misalnya ada PTM atau tidak, itu ya. Sekolah boleh mengadakan PTM 50%, itu keputusan dari Menteri Pendidikan, misalnya gitu. Itu juga bagian dari politik. Nah, kayak gitu. Siasat. Seperti itu, rencana. Next, 16. Contoh kerjasama ASEAN di bidang budaya, teman-teman. Ini C. Budaya, betul. Masya Allah, terima kasih Mas Atta. Ada budaya di sini, pementasan tari tradisional negara-negara ASEAN. Kita yang paling cepat menangkap itu biasanya kalau membahas tentang budaya dan sosial, betul? Sosial dan budaya ya. Nah, itu yang paling, karena yang paling bisa mudah kita pahami, pelajari. Kenapa? Karena setiap budaya dari setiap negara itu berbeda-beda dan menarik untuk dipelajari. Contoh, kamu masih ingat akun yang lama Roblox apa ini? Contoh, misalnya di sini katakanlah negara Malaysia. Negara Malaysia dengan negara Indonesia. Negara Indonesia kaya akan budaya. Negara Malaysia juga punya budaya. Kira-kira budaya yang paling disorot oleh orang mancanegara di Indonesia itu apa? Bali ya. Contoh kecil adalah budaya misalnya tari Bali, tari kecak dari Bali. Orang-orang kalau berkunjung ke Bali mesti kan lihat tari kecak ya. Tari kecak. Iya. Betul ya, tari kecak ya. Tolong Ustadzah koreksi kalau misalnya salah. Itu pasti melihat tari itu yang bawa apa itu? Kipas atau apa itu ya. Nah, terus selanjutnya kalau kita melihat bahwasannya negara Malaysia. Malaysia terkenal dengan budayanya yang apa? Upin Ipin. Oke, boleh. Terima kasih. Upin Ipin, entertainment-nya. Upin Ipin, sampai masuk ke Indonesia. Ayam goyang. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pengaruhnya pada globalisasi. Artinya, apa teman-teman? Budaya setiap negara itu unik dan bisa menjadi sebuah hiburan untuk negara lainnya. Ya. Atau bahkan bisa mendatangkan keuntungan juga. Contoh kalau misalnya ya tari kecak itu tadi banyak menarik turis mancanegara untuk datang ke Indonesia. Akhirnya Indonesia memiliki yang namanya devisa dari turis-turis itu tadi ya. Kemudian misalnya yang apa namanya ya Malaysia, Upin Ipin, contoh kecil Upin Ipin. Upin Ipin sudah meranah ke berbagai televisi, pertelevisian di Indonesia. Upin Ipin bahasa Jepang. Ada ya. Itu teman-teman kan pada suka nonton Upin Ipin, gara-gara Upin Ipin suka ayam goyeng ya, ayam goyeng paha atas. Ya. Enggak suka. Terus itu. Hal kecil nangis. Jadi sebuah tontonan hiburan yang bisa memberikan nuansa energi yang positif bagi anak-anak misalnya usia kalian yang suka Upin Ipin. Tapi paling dari teman-teman di sini yang suka Upin Ipin nggak terlalu banyak ya, mungkin sedikit ya. Mungkin ada adik kelas kalian Upin Ipin gitu. Dulu. Pada zamannya. Dulu suka. Tapi sekarang nggak. Kenapa Mas Gazan nggak? Itu episodenya cringe. Oh. Baik. Prank malaikat. Sekarang nangisan. Jatuh. Ya Allah. Tapi masih hidup. Ya Aus, dulu jualan di jalan tol, sekarang di depan rumah Aus. Oh Allah. Ya, kira-kira pengaruh globalisasi terhadap negara ASEAN itu apa? Boleh Ustazah tanya? Apa Us? Pengaruh globalisasi terhadap negara ASEAN. Kalau Ustazah tanya di sini bagi teman-teman.
Pengaruhnya seperti apa? Itu tadi. Pengaruh globalisasi terhadap negara ASEAN. Satu, sebutkan pengaruhnya apa ya? Kalau Ustazah tanya, ada pertanyaan seperti itu. Perang, tidak ada perang. Terima kasih Mas Gasan. KFC yang dari luar bisa mudah masuk ke Indonesia karena ada pengaruhnya globalisasi. Loh, tapi kan Amerika bukan ASEAN, Us. Amerika bukan ASEAN. Memang sih Amerika bukan ASEAN. Tapi globalisasi itu tidak hanya pada negara ASEAN saja, teman-teman. Tapi itu bisa menyeluruh Eropa, mancanegara, ya, kalau itu secara globalisasi. Tapi kalau misalnya hanya lingkup negara ASEAN saja, ya sudah, negara ASEAN saja itu apa kira-kira bisa berpengaruh saling, misalnya saling kegiatan ekspor impor di negara ASEAN, atau misalnya tadi Upin Ipin sampai terkenal di Indonesia, ya. Kalau globalisasi secara mendunia itu bisa tadi KFC juga. Ya, oke, lanjut dikit lagi. Kira-kira cara menjaga kestabilan. Nah, Ustazah tanya di sini, cara menjaga kestabilan antar negara ASEAN. Sebutkan cara menjaga kestabilan antar negara ASEAN. Kalau misalnya kesulitan, cara menjaga hubungan Mas Atar dengan teman-teman Mas Atar gimana? Itu contoh pertanyaan sederhana. Satu. Tidak Parah. Tidak menyakiti, tidak mengejek budaya negara lain, ya, menghargai budaya negara lain, ya. Kalau Atar, ya wes Kak, apa ini? Baik, insya Allah itu ya, baik. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi secara umum globalisasi itu kurang lebih bisa mendekatkan kita, bisa mempererat tali persaudaraan. Maka dari itu janganlah kita memperlonggar. Janganlah kita memutus tali persaudaraan, karena sejatinya kalau kita memutus tali persaudaraan, maka ya secara tidak langsung kita juga memutus apa? Memutus masa hidup kita. Memutus pertemanan, bisa memutus yang namanya silaturahim juga. Bahkan bisa menghambat yang namanya apa? Usia. Kan kalau kita menjalin silaturahim dengan orang lain, maka insya Allah memanjangkan umur. Kalau menghambat, memendekkan berarti memendekkan umur. Gitu ya. Semoga Allah lindungi kita semuanya, teman-teman. Mohon maaf untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis abata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.